Sorry. Iya, lupa. Iya. Oke, sekarang flashback lagi. Ini coba di screenshot dulu saja ya, nanti dicatat lagi. Sekarang saya mau masuk ke catatan dulu. Saya catat dulu ya. Sudah screenshot atau belum? Udah. Oke. Saya ingatkan lagi tentang pengertian ini ya. Pengertian apa itu? Pengertian perpindahan. Sepertinya ini harus flashback lagi. Diusahakan ingat ya, ini kayaknya terlalu banyak materinya. Tentang konsep perpindahan dan vektor kemarin itu harus menjadi acuan, harus diingat terus ya. Saya takutnya nanti baru bentar lupa. Nah, ini jadi fundamental. Bentar ya. Bentar. Nanti catatannya juga saya kirimkan nanti. Nah, saya ingatkan kembali tentang di sini adalah konsep perpindahan. Nah, semisalkan kita punya posisi ya, semisalkan perpindahan itu dia adalah perubahan posisi. Ini dia adalah perubahan posisi suatu benda, perubahan posisi suatu benda. Nah, dia ini adalah besaran vektor. Otomatis kalau kita menyebutkan vektor, otomatis dia punya arah ya. Vektor, nah, dia punya arah. Ini yang harus kita ingat terus ya. Jadi karena dia vektor, pasti dia punya arah kayak gitu. Ini yang harus kita ingat terus. Nah, saya kasih contoh lagi, saya kasih contoh ulang. Misalkan arah ke atas itu dia adalah utara ya, utara. Sini adalah barat, sini adalah timur, sini adalah selatan. Balik kayak ini, nggak apa-apa deh. Misalkan ada orang itu dia berjalan ke arah utara 3 km. Kemudian dia berjalan ke arah barat 4 km. Ini kemudian berhenti di titik ini titik A, ini titik C misalkan. Maka perpindahan yang dialami itu berapa kayak gitu. Perpindahan yang dialami kan berarti jalur tercepat kan, berarti ini ke sini kan. Nah, ini ke sini berapa? Ini siku-siku. Berarti berapa? 3 sama 4. Masih ingat nggak kemarin? Perpindahannya berapa? Atau sudah lupa? Ingat. Berapa perpindahannya? Pakai trigonometri kan ya? Iya, nggak usah pakai trigonometri, pakai Pythagoras saja. AC sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berapa ini? 9 tambah 16. Nah, akar 25, berapa akar 25? 5. Ya, nanti kalau nyari arahnya baru pakai trigonometri. Alfa misalkan arahnya adalah alfa, arkes tangan dari 3/4. 3/4 ini 37 derajat. Kayak gitu. Sudah lupa atau gimana? Ini ya harus diingat-ingat lagi, nanti dibaca-baca lagi ya. Nanti videonya ditonton lagi saja. Oke. Enggak, saya takutnya udah lupa, padahal ini adalah basics. Ini saya tekankan lagi, ini adalah basicsnya. Karena seperti soal tadi itu bisa divariasikan menggunakan konsep perpindahan ini tadi kayak gitu. Coba buat nge-refresh lagi, misalkan orangnya itu jalan misalkan ke sini 7 km, ke arah utara 7 km, kemudian ke arah barat sini dia adalah 3 km, kemudian ke arah selatan kembali dia adalah 3 km. 3 km. Kira-kira perpindahannya berapa ini? Masih ingat atau enggak? Yang ditambah sama dikurang itu kan? Iya, ada tujuhnya dikurang sama 3 kan? Iya. Terus nanti hasilnya berapa? 16. Kok 16? Kok 16? Tambah 9. Ya, 16 tambah 9, terus di akar atau enggak? Di akar. Iya. Nanti hasilnya sama kayak ini 4
Ini 4 km, ini 3 km. Nanti hasilnya ke sini. Stret 5 km. Kayak gitu. Ini memang memang harus diingat terus ya. Mungkin nanti catatannya dibaca-baca lagi atau nanti yang PDF dari saya kemarin nanti tolong disalin ulang atau bagaimana nanti biar bisa ingat kembali kayak gitu. Ini soal kayak soal kayak gini sering keluar biasanya. Biasanya cuma memanfaatkan Pitagoras saja sih. Jadi kalau untuk tingkat SMP sepertinya saya rasa seperti ini masih cukup. Ini nggak terlalu susah. Kalau yang susah itu nanti yang udah masuk ke tingkat SMA, di mana sudutnya itu nanti berbeda-beda, enggak 90 derajat kayak gini. Kalau gini kan kita masih bisa main Pitagoras. Kalau yang udah nggak bisa main Pitagoras nanti lebih susah kayak gitu. Itu yang harus kita ingat ya. Oke, bisa dipahami atau belum ya? Bisa. Oke. Nah, saya ingatkan lagi, kemarin itu saya juga sempat membahas. Jadi di soal latihan saya yang kapan itu ya, kapan hari itu saya ngasih latihan soal itu juga sama. Jadi dia itu bergeraknya dia itu bergeraknya seperti ini. Di orang lari dari A kemudian sebuah lingkaran ya. Sebuah lingkaran, seseorang berlari mengelilingi lingkaran. Berlari mengelilingi lingkaran. Jari-jarinya misalkan 7 ya, pakai 7 aja biar gampang. Nah, jari-jarinya 7, kemudian dia tentukan perpindahan ya. Misalkan tentukan perpindahan apabila ya ada 2 kasus ya. Apabila dia itu yang A ini dia adalah dari A kembali ke A. Dari A kembali ke A. Kemudian yang kedua itu adalah dari A berkeliling berhenti di B. Oh ya, saya tambahin satu sini C ya. Dari A berhenti di C. Nah, ada 3 kasus ini yang mungkin ini nanti bisa kita kembangkan soalnya yang tadi itu ya. Kalau contoh yang tadi itu dia itu adalah mendorongnya berkeliling. Jadi dari A kembali lagi ke A. Jadi dia itu A muter, seret, muter, balik lagi ke A. Kemudian muter 1 kali lagi, seret, balik lagi ke A. Kayak gitu. Jadi dia berkeliling A itu 2 kali kayak gitu. Nah, kalau berkeliling A 2 kali ini, kita harus ingat bahwa vektor itu dia adalah perpindahan itu dia adalah suatu besaran vektor yang mana dia mempertimbangkan posisi awal dan posisi akhir saja. Berarti kalau dia dari A kembali ke A itu berarti perpindahan yang dialaminya atau S itu dia adalah 0. Ini yang harus kita ingat ya. Perpindahan yang dialami itu dia sama dengan 0 kayak gitu. Nah, kalau dia dari A kemudian berhenti di B, dari A berkeliling seret kemudian berhenti di B. Nah, itu dia itu sebenarnya sama kayak nilainya perpindahannya itu sama kayak dengan nilainya diameter. S-nya itu sama dengan nilainya diameter atau bisa dikatakan 2 kali nilai jari-jari atau diameter. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Nah, kemudian misalkan oh ya, saya tambahin lagi satu di sini D ya. Misalkan dia berhenti di C atau berhenti di D itu sama aja ya. Nah, atau bisa dikatakan seperempat lingkaran ya. Nah, itu dia nanti perpindahan yang dialami itu dia sama kayak jalur lurus dari A ke D atau jalur lurus dari D ke dari A ke C kayak gitu. Nah, dari A ke D itu dia itu bentuknya itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, itu nanti bentuknya seperti ini. ODA. Nah, itu nanti bentuknya bahwa AD itu nanti bentuknya dia adalah S-nya itu dia adalah R akar 2. Kayak gitu. Ini yang perlu kita ingat ya. Ini perlu kita ingat. Jadi perpindahannya itu konsepnya tidak jauh-jauh dari ini. Kayak gitu. Ini harus kita ingat saja.
Oke, bagaimana? Coba dipahami dulu, kita pahami dulu. Ini kita memahami dulu tentang konsep perpindahannya ya. Konsep perpindahannya saat kita bergerak lurus pada lintasan yang melingkar, kayak gitu. Misalkan ini kita mengelilingi lingkaran, yang pertama itu adalah dari A kemudian kembali lagi ke A. Dari A kemudian kembali lagi ke A itu perpindahannya 0, kemudian kalau dia itu setengah lingkaran atau dari A ke misalkan berhenti di B atau mulainya misalkan dari C kemudian berhenti di D atau sebaliknya. Nah, itu dia nilai perpindahannya itu dia adalah 2 kalinya jari-jari atau diameternya. Kemudian kalau misalkan seperempat lingkaran bagaimana? Kalau jaraknya itu dia seperempat lingkaran, misalkan dari A, kemudian berkeliling 2 kali, kemudian balik lagi ke A, kemudian dilanjutin lagi berhenti di D misalkan. Itu nilainya sama, yaitu nilainya itu sama kayak seperempat lingkarannya. Nah, kalau nilainya sama dengan seperempat lingkarannya, maka dia perpindahannya itu dia adalah R akar 2. Kayak gitu kurang lebih. Mungkin ada pertanyaan? Enggak. Oke. Sebenarnya ini simpel, tapi ini harus kita ingat terus ya fundamentalnya. Jadi kenapa saya tekankan lagi? Karena nanti takutnya kemarin sudah saya ajarkan, tapi nanti takutnya lupa lagi. Ini yang bahaya, padahal kayak gini itu soal-soalnya itu nggak terlalu susah. Sebenarnya yang susah itu adalah memahaminya, bukan ngitungnya. Kalau ngitungnya gampang lah. Nah, misalkan soal tadi itu ya, soal tadi itu dia diketahui dia itu geraknya pada lingkaran ya. R-nya itu 7 meter, kemudian ini nomor 1 aja, saya tulis aja. Kemudian diketahui bahwa apa itu F-nya itu dia 20 Newton. Nah, kalau dia ditanya misalkan apa itu usaha berkeliling lingkaran 2 kali. Berkeliling lingkaran 2 kali. 2 kali itu berarti jawabannya adalah seperti ini. Berarti S-nya itu dia adalah 0, kemudian F-nya itu 20, maka W-nya itu dia adalah F kali S atau 20 kali 0, atau sama dengan 0 Joule. Kayak gitu. Ini harus kita ingat terus ya. Semoga bisa paham ya. Ini sebenarnya simpel. Kemudian kalau dia berhenti dari A ke B misalkan, dia berhenti di B misalkan berhenti di B. Nah, maka itu nanti usahanya itu dia adalah S-nya itu dia adalah 2 kali jari-jari atau diameter. Nah, jari-jarinya tadi adalah 7, berarti sini 14 meter. Nah, S-nya itu berarti dia adalah F-nya 20, maka S-nya itu dia adalah maka W-nya itu dia adalah F kali S atau 20 dikali 7 atau 140 Joule. Kayak gitu. Ini yang perlu kita pahami ya. Dia harus didasarkan pada yang namanya perubahan posisi atau perpindahan kayak gitu. Ini perpindahan atau perubahan posisi ini yang perlu kita pahami. Oke, dari sini dulu mungkin ada yang ditanyakan. Nanti catatannya juga saya kirimkan, nanti silahkan soalnya nanti dikerjakan ya latihan soalnya. Ini nanti saya kasih lihatin soal yang mirip seperti ini kurang lebih. Oke, adakah pertanyaan? Enggak. Oke, belum ada ya mungkin? Belum ada ya? Oke, mungkin ini kita lanjutkan dulu nomor 2. Benar ya, ini nggak ada pertanyaan ya, takutnya nanti ada pertanyaan lagi. Nanti takutnya ada yang bingung kan. Semoga tidak bingung ya. Ini baru soal yang saya katakan mungkin tidak terlalu susah ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Sebentar, saya screenshot aja. Saya masukkan ke ini. Saya masukkan ke pad saya ini. Oke. Sekarang kita lihat di nomor, bentar. Sekarang kita lihat di nomor, kalau nomor 1 tadi sudah nggak ada masalah, kita langsung masuk ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini sebenarnya itu nggak terlalu susah ya. Jadi kita
hanya disuruh menghitung usaha untuk memindahkan lemari. Nah, tapi di sini itu dia ada pengaruh dua gaya. Yang pertama itu adalah gaya dorongnya yang sebesar 350 Newton. Lalu yang kedua itu gaya geseknya. Gaya gesek itu nanti tentunya dia itu melawan arah dari gaya dorongnya kayak gitu. Jadi pasti gaya gesek itu dia sifatnya itu menghalang-halangi benda suatu benda biar nggak bergerak kayak gitu. Jadi saya jelaskan lagi nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini jadi kasusnya kayak gini. Ini misalkan didorong ya. Didorong, lemarinya didorong dengan gaya 350 Newton. Dorongnya ke sana ya. Dorongnya ke sana. F-nya adalah 350 Newton. Kemudian di sini ada gaya geseknya. Nah, gaya geseknya itu arahnya ke sini. Gaya geseknya itu arahnya ke sini, berlawanan arah ya sama arah geraknya. Itu dia nilainya adalah 70 Newton. Kayak gitu. Jadi misalkan arah geraknya itu dia adalah ke kanan, maka gaya geseknya itu dia arahnya ke kiri. Pasti gaya gesek dan gaya gaya arah geraknya itu pasti dia berlawanan. Jadi ini yang harus kita ingat ya, bahwa arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini yang harus kita ingat terus ya. Jadi pasti gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Semisalkan bendanya ini geraknya ke kanan, maka arah gaya geseknya ini dia pasti ke kiri. Begitu pula sebaliknya. Misalkan arahnya itu dia adalah ke kiri, arah gerak bendanya itu ke kiri, maka gaya geseknya itu arahnya ke kanan kayak gitu. Nah, buat menyelesaikan yang nomor 2 ini, sebenarnya nomor 2 ini dia simple. Kita tinggal gunain rumus B sama dengan sigma F dikalikan S atau perpindahan. Nah, kenapa di sini F-nya ini saya tulis sigma? Karena dia adalah pengaruh gaya dari gaya gravitasi, dari gaya gesek kayak gitu. Nah, sigma F-nya di sini itu dia adalah gaya yang digunakan untuk mendorong dikurangi dengan gaya gesek kayak gitu. Ini yang perlu kita ingat ya, karena dia ada pengaruh dari gaya gesek. Tapi di kebanyakan kasus arah gaya gesek ini dia diabaikan, sehingga gaya gesek ini dia dianggap tidak ada kayak gitu. Jadi nanti itu adalah sigma F sama dengan gayanya itu dia adalah 350 dikurangi 70. Nanti sigma F-nya itu dia ketemunya adalah 280 Newton. Nah, S-nya tadi diketahui berapa? S-nya tadi diketahui dia adalah berpindah sejauh 6 meter. 6 meter, maka W sama dengan sigma F kali S, atau bisa dikalikan aja, berarti W sama dengan 280 dikalikan 6. Ini nanti hasilnya berapa ya? Saya hitung dulu. Berapa ya? 840 dikalikan 2. Ini kalau di kalkulator ini temunya adalah 1680 Joule. Kayak gitu. Nah, dari sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini sebenarnya simpel sih nomor 2 ini, nggak terlalu susah. Cuma ada pengaruh, cuma sekali lagi saya ingatkan, kalau misalkan dia itu biasa, dia itu nggak ada pengaruh dari gaya gesek, misalkan di sini dihilangkan, maka dia itu W-nya itu nanti langsung bisa ditulis seperti ini, F kali S. Atau W-nya itu dia bisa ditulis 350 kali 6. Ini nanti W-nya itu adalah berapa ya? 2100 Joule. Kayak gitu. Ini kalau tanpa gaya gesek ya, ini tanpa gaya gesek. Kalau dengan gaya gesek, kita perlu menguranginya dengan gaya geseknya itu sendiri. Kayak gitu. Oke, apakah bisa dipahami ya? Bisa. Oke, nggak terlalu susah ya. Saya harap nggak terlalu susah ini. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3 atau nomor 1 atau 2 masih ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Oke. Berarti nomor 1 dan 2 udah ini ya. Udah lumayan cukup dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah, kira-kira ada bayangan nggak untuk mengerjakan nomor 3 ini caranya gimana? Coba,
Kira-kira ada bayangan atau enggak? Bebas pakai rumus apa aja boleh. Pakai GLBB boleh, pakai usaha boleh juga. Bebas. Kira-kira ada bayangan nggak untuk mengerjakan nomor 3 ini gimana? Yuk, coba ingat-ingat lagi memorinya. Rumusnya pakai yang mana gitu. Laju itu kayak kecepatan gitu kan ya? Iya ya, laju itu kecepatan. Kalau di sini kalau kita bahasnya laju pasti dia kecepatan kayak gitu. Kecuali di bab sebelumnya ya. Itu dia dibedakan antara laju sama kecepatan. Di sini laju itu sama dengan kecepatan. Kayak gitu. Masih ingat nggak? Kira-kira pakai rumus apa aja? Kecepatan akhir ya? Iya. Iya, kecepatan akhir. Kira-kira masih ingat nggak pakai rumus apa? Ayo. Daripada nanti saya terus yang ngomong, coba dikerjakan ntar aja. Coba dipikir-pikir bersama. Kira-kira ini pakai rumus apa ya gitu. Kalau kecepatan akhir itu berarti VTF. Kecepatan awal PT tambah perpindahan. percepatan dikalikan waktu. Ini. Ya. Yang ini. Masih ingat nggak rumusnya yang ini? Oke, tadi sudah saya bahas. Kalau nyari A gimana caranya? Nyari A. Caranya gimana? Yuk, masa lupa. Dari gaya sama massa bisa dicari nggak? Nggak lupa. Gaya. Gimana? Ayo. Dibagi ya gaya. Iya, gimana? Rumusnya berarti gimana? Ayo, gimana? Gaya dibagi, massa dibagi gaya. Kebalik nggak? Massa dibagi gaya atau gaya dibagi massa? Ayo, diingat-ingat lagi. Hukum 2 Newtonnya, hukum 2 Newton, ayo diingat-ingat lagi. Lupa. Gaya dibagi massa. Iya, benar. Berarti sigma F dibagi M. Kayak gitu. Nah, kita bahas saja nomor 2 ini. Nomor 3 ya. Maka nanti itu diketahuinya seperti ini dia. Diketahui masanya itu dia adalah 8. Masanya dia adalah 16. Gayanya dia adalah 8. T-nya dia adalah 4 detik. Yang ditanya itu dia V0-nya 0 ya, awalnya diam. Diterjemahkan dari bahasa ini. Nah, kemudian ditanya itu dia adalah VT. Nah, maka nanti bisa dicari ya nilai VT-nya itu. Pertama kita harus menentukan dulu percepatannya berapa. Kemudian yang kedua itu kamu harus menentukan VT-nya itu dari V0 plus AT. Yuk, coba dihitung bentar. Ayo, silakan dikerjakan rumusnya sudah saya kasih. Pakai 2 rumus ini, kira-kira jawabannya berapa? Ayo. Yuk, silakan dikerjakan dulu. Dua. Ya, benar. Oke, jawabannya 2 ya. Caranya itu gimana? Jadi kita langsung hitung aja ya. Ini adalah 8 dibagi 16. Ini hasilnya 0,5 ya kan? 0,5. Nah, VT-nya itu nanti bisa dihitung VT 0 tambah 0,5 dikalikan 4. Jadi VT-nya dia adalah 0 tambah 2 meter. 2 meter per second atau nanti jalannya 2 meter per second kuadrat. 2 meter per second aja. Oke, kayak gitu. Kalau dihitung pakai rumus usaha bisa nggak kira-kira? Kalau mau ngitung pakai rumus usaha.
Sebenarnya bisa, tapi lebih panjang karena kita harus menghitung jarak yang ditempuh itu berapa, kemudian jadi kan kalau kita menghitung jarak yang ditempuh kan berarti kita sama aja ngitung S kan. Nah, ngitung S itu nanti lama karena kita harus ngitung S-nya itu dari rumus ini. S sama dengan setengah V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini yang harus kita hitung. Baru setelah itu kita ngitung, B. Setelah ngitung B, kita ngitung delta EK. Itu nanti jatuhnya sama aja kayak ngitung pakai rumus ini. Jadi sebenarnya bisa, tapi lebih lama kayak gitu. Oke, semoga nggak bingung ya, atau ada pertanyaan tentang soal ini? Enggak. Oke, nanti saya kasih soal tentang ini, silahkan dikerjakan ya. Oh ya, kalau bisa, kalau ngerjakan fisika itu, kalau bisa itu dikasih kayak gini ya, diketahui, ditanya, dijawab kayak gitu. Jadi biar nanti lebih jelas variabel-variabelnya. Kamu saya lihat ngitung cuma pakai gini aja. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau soalnya itu pilihan ganda. Tapi kalau soalnya uraian kalau bisa lengkap kayak gini. Ngitungnya kadang langsung 20 kali 2 tambah setengah kali 10, 2 kuadrat gini. Itu menurut saya kurang terlihat jelas ya. Nanti jawabannya kalau penilainya itu jeli nanti nilainya dikurangi biasanya. Ini kayak gitu setahu saya. Nanti tolong kalau ngerjakan nanti ditulis agak lengkap sedikit lah setidaknya. Variabelnya pakai rumus apa gitu. Oke, nomor 3, apakah masih ada pertanyaan? Semoga enggak ya. Enggak. Oke, sekarang kita nomor 4. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini sebenarnya ini sama kayak soal yang kemarin sepertinya pernah saya berikan atau enggak ya. Jadi intinya itu dia adalah membandingkan antara energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Kayak gitu. Jadi dia itu pertanyaannya gini, untuk meningkatkan laju sebuah benda menjadi 2 kali laju semula, diperlukan usaha sebesar, oh ya laju di sini saya tekankan kembali dia adalah kecepatan ya. Laju di sini dia sama dengan kecepatan kayak gitu. Jadi kasusnya kayak gini. Misalkan awalnya itu dia adalah kecepatan masanya tetap ya. Masa bendanya itu dia adalah masanya adalah M. Dia adalah M. Ini diketahui. Masa bendanya itu dia tetap adalah M. Kemudian kecepatan awal dia adalah V. Kemudian kecepatan akhir dia adalah 2V. Kayak gitu. Jadi untuk mengubah dari kecepatan V ke 2V itu diperlukan nilai berapa? Nah, kita di sini pakai main di variabel ya. Jadi kita nanti pakai rumus variabel biasa aja. Nah, nanti kita menyatakan W itu dalam M sama V kayak gitu. Menyatakan W dalam M sama V. Nah, nanti ini sebenarnya soal pilihan ganda kok. Ini sebenarnya soal pilihan ganda. Tapi kebetulan saya lupa nggak nulisin ininya ya apa? Pilihannya apa aja ya. Jadi langsung aja kita kerjain ya. Nah, biasanya itu biasanya itu di pilihannya itu nanti pilihan gandanya itu nanti dia kayak gini. 4 kali MV kuadrat, nanti yang kedua itu 2 kali MV kuadrat, ada yang 1,5 MV kuadrat, ada yang D itu kalau nggak salah 0,5 MV kuadrat. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini kamu bisa ngerjainnya nggak? Jadi pilihannya ada 4 ini. Jadi untuk meningkatkan laju sebuah benda menjadi 2 kali laju semula diperlukan usaha sebesar 4 MV kuadrat, 2 MV kuadrat, atau 1,5 MV kuadrat, atau 0,5 MV kuadrat. Kira-kira bisa ngerjainnya nggak? Atau mau coba dulu? Silakan kalau mau dicoba dulu. Enggak ada caranya ya? Ada. Ada caranya. Ada caranya. Ya pakai ini. Pakai W sama dengan delta EK. Kan usaha untuk diperlukan untuk meningkatkan lajunya menjadi 2 kali kan. Itu kan berarti kita pakai delta EK kayak gitu. Oke, silakan dikerjakan. Jangan dulu aja. Apa jawabannya?
Berapa yuk? Hmm. 1/2. 1/2. Eh. Pecahannya coba, pecahannya dipecah yuk, pecahannya dipecah. Yuk, pecahannya dipecah. Bingung atau enggak? Nah, kita hitung aja, kita hitung ya. EK awalnya, EK ini kan berarti EK2 dikurangi EK1. Berarti EK1-nya itu gimana? Setengah MV kuadrat. Atau setengah MV kuadrat itu bisa ditulis 0,5 MV kuadrat. Nah, nanti EK2-nya itu dia adalah gini. Setengah M V2 kuadrat. Setengah M dikali 2V kuadrat. Nanti temunya adalah 2MV kuadrat. Nah, berarti nanti delta W sama dengan delta EK atau sama dengan EK2 kurangi EK1 nanti adalah 2MV kuadrat dikurangi 0,5 MV kuadrat. Ini kalau aljabar biasa hasilnya berapa? 1,5 MV kuadrat. Kayak gitu. Paham yang sama maksud nggak ya? Paham. Oke. Nanti ini permainan di ini ya, permainan di apa namanya? Permainan di ini kalkulasinya. Jadi nanti harus dilihat juga nanti ininya apa? Nilai dari ininya apa? Nilai dari pilihan gandanya. Jadi pilihan gandanya itu nanti apa aja di situ yang disebutkan. Ini bisa juga ini dituliskan sebagai EK ya. Kalau dituliskan sebagai EK itu nanti ditulisnya gini. 3 kali EK awal. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena EK awalnya itu EK awal atau EK satunya itu dia nilainya adalah setengah MV kuadrat. Ini kalau ditulis itu dia bisa kayak gini. 3 kali setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat EK awal. Jadi 3 EK awal. Ini harus ditandai ya. Kita harus tandai dulu. Oke, adakah pertanyaan? Enggak. Oke, semoga enggak ada ya. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor. Ini jangan lupa nanti dibaca-baca lagi soalnya. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini sebenarnya dia juga pilihan ganda, tapi pilihan gandanya lupa sih, tidak saya tulis. Jadi dia itu kayak teori aja sih sebenarnya ini. Teori aja. Kemarin teori yang saya tekankan dari kemarin itu untuk energi itu, selain dia itu adalah di bab perubahan energi, itu dia adalah di hukum kekekalan energi mekanik. Bahwa kalau di hukum kekekalan energi mekanik itu dia menyatakan bahwa suatu energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi nantinya energi tersebut berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi yang awalnya itu dia, misalkan kita bahas energi mekanik ya, energi mekanik kan hanya ada dua. Kalau enggak energi potensial, ya energi kinetik kayak gitu. Energi potensial berdasarkan posisi, kalau energi kinetik berdasarkan gerak. Kayak gitu. Ini yang harus kita ingat ya. Energi potensial berdasarkan gerak, kalau energi kinetik berdasarkan tinggi, kalau energi potensial berdasarkan gerak. Kayak gitu. Ini harus kita ingat ya. Untuk nomor 5 ini saya kasih catatan ya. Bahwa hukum kekekalan energi. Kita harus mengingat tentang hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mekanik. Ini harus kita ingat ya. Jadi selama dia itu tidak ada energi yang hilang ya. Selama tidak ada energi yang hilang, energi mekanik itu dia pasti jumlahnya tetap. Tetapi nanti pada kenyataannya di dunia nyata itu nanti energi itu pasti ada yang terbuang ke hal lain. Semisalkan saja seperti ini, bisa dibayangkan nggak? Semisalkan benda jatuh ya, benda jatuh itu kan dia tentunya kalau misalkan bendanya itu dia nggak terlalu berat, katakanlah kapuk atau apapun ya. Kalau kapuk ya, kapuk kan dia sifatnya itu kan dia tipis kan, dan dia itu bisa menyebabkan gesekan dengan udara. Nah, gesekan dengan udara itu dia bisa menghambat geraknya dari si kapuk tadi. Nah, maka energi apa itu, maka di situ hukum kekalahan energi mekanik itu enggak terjadi. Karena kenapa? Karena ada energi yang tidak berubah menjadi energi potensial maupun energi gerak karena dia dipengaruhi oleh ini apa hambatan udara kayak gitu.
Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kasusnya seperti ini kemarin ya. Misalkan dia dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Misalkan ketinggiannya itu adalah H. Ketinggian awalnya itu dia adalah H. Dia kan di sini kan kecepatan awalnya katakanlah dia 0. Dia gerak jatuh bebas ya. Maka dia di sini punya EP sama EM kan. EP sama EK kan. Dia punya EP nilainya mgh, kemudian dia punya EK nilainya adalah 0. EM-nya dia nilainya adalah 0. mgh tambah 0 atau mgh. Nah, kalau dia udah jatuh kemudian dia sampai di sini, katakanlah sampai di sini ya. Sampai di sini. Nah, kalau misalkan ini ketinggiannya di sini adalah 3/4 H. 3/4 H, maka dia tetap punya EP. EP-nya itu dia adalah 3/4 mgh. Nah, sebagian dari EP-nya itu dia berubah menjadi EK kayak gitu. Nanti di sini ada EK-nya mv kuadrat kayak gitu. Ini yang harus kita ingat terus ya. Jadi rumus-rumus tentang hukum kekalahan energi mekanik itu dia menyatakan bahwa dimanapun posisinya energi mekanik itu nilainya konstan kayak gitu. Tetapi energi potensial dan energi kinetiknya yang berubah kayak gitu ya. Mungkin yang harus diingat ya itu. Oke. Jadi kalau pada kasusnya gerak jatuh bebas ini, maka dia semakin ke bawah itu energi potensialnya semakin kecil atau semakin tinggi? Semakin tinggi. Kok tinggi? Energi potensialnya loh. Dia semakin turun kan ketinggiannya semakin berkurang. Oh iya. Rendah. Oke, EK-nya semakin turun, EP-nya semakin turun. Tapi energi kinetiknya semakin tinggi atau semakin naik? Naik. Oh iya, ini sorry, lambangnya kebalik. Ini EK, EP-nya turun, EK-nya naik. Ini harus kita ingat ya. Jadi dua teori ini, EK-nya naik, EP-nya turun. Begitupun sebaliknya. Kalau EP-nya itu naik, maka EK-nya itu dia pasti turun, kayak gitu. Nah, ini kasusnya adalah pada gerak vertikal ke atas. Atau GVA. Nanti saya kasih contoh-contoh soal lagi tentang ini ya. Silahkan dikerjakan. Oke, sekarang kita balik lagi ke nomor 5. Sebuah benda memiliki mekanik tetap ya, karena dia itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kemudian energi kinetiknya semakin besar, kemudian energi potensial gravitasinya atau EP-nya semakin kecil. EK-nya naik, EP-nya turun. Maka dia geraknya itu apa? Gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, atau gerak apa? Kalau naik. EK-nya naik, EP-nya turun. Tadi sudah sempat saya singgung berkali-kali. EK-nya naik, EP-nya turun. Gerak jatuh bebas. Ya, benar. Ini gerak jatuh bebas. Termasuk gerak jatuh bebas. Nanti tolong dibaca lagi ya ini apa itu? Nanti tolong ini catatannya saya kirimkan. Nanti tolong dibaca lagi. Nanti tolong rekamannya di ini lagi ya, kayak gitu. Oke. Dari sini dulu adakah pertanyaan ya? Nanti saya kasih contoh soalnya sekali lagi nanti. Sebenarnya contoh 6 ke bawah ini dia juga contoh soal yang mirip. Saya bilang seperti tadi kan, untuk energi mekanik, kemudian hukum gravitasi, hukum Newton tadi itu tentang gerak itu semuanya ada variasi soalnya banyak. Jadi diubah dikit aja nanti caranya ngerjain udah beda lagi. Diubah dikit caranya ngerjain udah beda lagi. Kayak gitu. Itu yang perlu kita ingat. Nanti akan saya latih dengan soal-soal yang kualitasnya standar untuk anak SMP ya. Jadi nanti saya latih berdasarkan ini pengalaman yang saya dapatkan kemarin. Oke. Nomor 5 mungkin masih ada pertanyaan? Atau saya terlalu cepat ya menjelaskan? Enggak. Oke.
Semoga bisa dipahami ya, karena sebenarnya nggak terlalu susah sih ini. Cuma kita harus memahami pengertiannya saja sebenarnya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Ntar saya ini dulu, saya liatin soalnya dulu. Saya carikan dulu. Bentar ya. Nah, di sini ada beberapa nomor, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sebenarnya ini kita sama, sebenarnya ini yang dibahas itu masih sama, yaitu energi kinetik dan energi potensial tadi. Nomor 6 ini sebenarnya sama kayak nomor yang kemarin saya berikan ya. Cuma di sini itu kasusnya dia menggunakan energi kinetik sama energi potensial kayak gitu. Kemudian nomor 7 itu dia adalah dia menggunakan hukum kekalan energi mekanik seperti nomor 3 kalau nggak salah di soal yang kemarin saya berikan itu. Di soal yang latihan yang pertama-tama, yang latihan 7 Januari itu, dia sebenarnya mirip dengan nomor 7 ini. Kemudian nomor 8 itu dia juga mirip dengan nomor 7. Kemudian nomor ini dia mirip dengan soal yang tadi. Terus yang nomor 10 ini mungkin yang agak beda ya, karena di sini tidak disebutkan berapa nilai gaya gesek kinetis, gaya geseknya kayak gitu. Jadi nanti harus kita hitung manual satu-satu. Oke. Sekarang kita bahas nomor 6 dulu ya. 6, 7 dulu kita bahas. Ntar saya screenshot dulu. Ntar saya screenshot dulu ya soalnya. Biar saya tidak berpindah-pindah dari tab saya ke HP. Dari tab saya ke laptop. Oke. Sekarang kita akan membahas yang nomor 6 dulu. Bentar. Oke. Sekarang kita membahas terlebih dahulu nomor 6 ya. Bentar. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nomor 6. Oke, sekarang kita akan nomor 6 ini ya. Share screen saya sudah terlihat ya? Udah. Oke, jadi sebuah benda itu dia dijatuhkan jatuh bebas ya dari posisi A kemudian ke posisi B. Nah, sebenarnya ini konsepnya sama. Kita hanya mencari saja energi mekaniknya itu berapa. Tapi di sini kita pakai variabel ya. Di sini kita nggak pakai angka, tapi kita pakai variabel aja kayak gitu. Nah, kita ditanyakan itu adalah yang di sini ditanyakan itu adalah EPA, EPB dibagi EKB kayak gitu. Nah, itu posisinya nanti kayak gini. Dia jatuh sini ke sini. Ini ketinggiannya misalkan ini ketinggiannya H ya. Ketinggiannya H, terus kemudian ini jatuh bebas ya. Jatuh bebas berarti V0. V0 bendanya itu dia adalah 0. Kalau gerak jatuh bebas diingat ya, V0-nya itu 0. Ini yang perlu kita ingat. Kemudian di sini adalah titik A. Dan dia di posisi titik B. Posisi titik B. Di sini ketinggiannya dia adalah 1/4 H. Nah, di sini V-nya itu dia udah punya kecepatan, VB. Itu dia ada kecepatannya, nilainya nanti belum diketahui. Nah, kita suruh nyari nilai energi mekaniknya, energi potensialnya berapa. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa yang tetap itu dia adalah nilai M. EMA atau EPA ditambah EKA itu nilainya konstan, nanti sama dengan EMB sama dengan EPB ditambah EKB. Nanti bisa ditulis bahwa EMA itu sama dengan EMB. Ini harus kita ingat terus ya, bahwa EM di posisi apapun pasti dia nilainya adalah konstan. Kayak gitu, itu yang perlu kita ingat. Nah, sebentar. Oke. Nah,
Di sini kita cari dulu EMA-nya ya, EMA. EMA itu kan dia sama dengan EPA ditambah EKA. Nah, kita harus menemukan dulu EPA itu berapa. EPA dia bisa ditulis dia itu sama dengan MGH. Ini kita simpan ya. MGH. Kemudian EKA-nya. EKA-nya karena kecepatannya 0, otomatis dia itu nilainya 0 ya. V-nya kuadrat, 0 kuadrat. 0. Gitu. Nah, maka nanti bisa ditulis bahwa EMA dia sama dengan MGH ditambah 0. Nanti itu hasilnya EMA, dia nilainya adalah MGH. Nah, di sini nanti kita mencari nilai dari EKB ya. Kita mencari nilai EKB. Nah, ketika kita nyari nilai EKB itu nanti dia akan dinyatakan dalam notasi MGH. Jadi dia akan dinyatakan dalam variabel MGH. Kayak gitu. Sekarang kita cari dulu EMDB. EMB itu sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, EMB berapa? EMB itu nilainya dia adalah EPB, sorry. MG H-nya itu nanti 3/4 H. Ini bisa ditulis M/4 MGH. Nah, kemudian EKB itu bisa ditulis setengah MVB kuadrat. Nah, VB-nya itu kan belum diketahui kan, tetap kita tulis saja EKB. Kan nanti ketemunya adalah EMA sama dengan EMB. Nah, ini nanti MGH itu sama dengan M/4 MGH. MGH ditambah EKB. Ini untuk ini ya, persamaan EMB. EMB-nya itu nanti berarti EMB sama dengan 1/4 MGH ditambah EKB. Nanti ini bisa ditulis EKB itu sama dengan 3/4 MGH. Nanti dikurangin ke sini ya, ini dipindah ke sini, pindah ruas. Nah, ini EKB itu sama dengan 3/4 MGH. Maka nanti kalau kita ketahui bahwa EPB tadi itu dia adalah 1/4 MGH, kemudian EKB dia adalah 3/4 MGH, maka kita bisa menentukan sebenarnya perbandingan EPB dibanding EKB itu berapa. Tinggal dibandingin aja, EPB dibanding EKB. Itu nanti 1/4 MGH dibagi 3/4 MGH. Nah, ini nanti bisa ketemu bahwa dia itu perbandingannya 1/3. Kayak gitu. Ini kayak perbandingan biasa kok. Ini kan kalau 1/4 banding 3/4 kan berarti nanti bisa kita tuliskan nanti dia itu adalah sama dengan 1/4 dibagi 3/4 kayak gitu. Nah, kalau dibagi nanti hasilnya kayak gini. 1/4 dikali 4/3. Ini kalau perbandingan kayak gini ya, perbandingan pecahan ya, misalkan A banding B, C banding D, itu nanti bisa ditulis gini, A banding B dikalikan D dibagi C, atau nanti bisa ditulis A, D, B, C. Ini ini pembagian pecahan ya, semoga ingat untuk pembagian pecahan ini. Insya Allah ingatlah. Nanti hasilnya adalah 1/3. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami nggak ya? Semoga bisa. Bisa. Oke, nanti kalau bisa nanti saya coba kasih soal yang mirip seperti ini ya. Nanti silakan dikerjakan. Oke. Oke, ini nggak terlalu susah lah ini, semoga. Nah, sekarang kita kalau udah adakah yang ditanyakan tentang nomor 6? Kalau tidak, kita langsung ke nomor 7 kayak gitu. Tidak ya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Gimana? Ya, ada nggak? Atau terlalu susah? Kayaknya enggak deh. Iya, emang nggak susah. Cuma kita harus ngerti aljabarnya aja. Jadi ini memang pakai aljabar biasa kan. Jadi kita ngitung aljabarnya. Jadi EM-nya dinyatakan dalam variabel MGH, kemudian EP-nya dinyatakan dalam variabel MGH. Nanti EK-nya
juga dinyatakan dalam variabel MGH. Sebenarnya ini main aja di aljabar kok. Kita hanya ngitung-ngitung aljabar. Kamu pernah ikut matematika juga katanya ya? Iya. Olimpiade matematika. Apa ikut apa? KMNR atau apa? Atau apa? MMR pernah sih. Terus OSN dulu, tapi enggak. Waktu SD? Waktu SD atau apa? Iya, SD. Oh iya. Kalau SD belum ada aljabarnya. Ini aljabar biasa kok. Udah dapat aljabar kan ya tapi? Udah. Oke, misalkan ada X plus Y sama dengan apa? Kalau kita tulis lagi X plus Y ini bisa nggak? Ini sama dengan apa? X plus Y sama dengan X plus Y. X plus Y juga. Kalau misalkan 2X tambah Y tambah 3X, hasilnya berapa? 5X plus Y. Ya, benar. Ini aljabarnya ini tolong dipahami ya. Ini kemarin kalau nggak salah saya sudah membagikan ini ya, buku untuk matematika ya. Silakan buku untuk matematika itu dibaca ya. Di kita dasarnya adalah pada matematika ini. Aljabar X plus Y gitu. Semoga paham ya. Karena di sini kita hanya menggunakan penjumlahan aljabar biasa. Mungkin kelihatannya ngitungnya susah ya kelihatannya. Kelihatannya ngitungnya susah ya. Atau enggak ya? Nanti kalau nggak paham bilang aja ya, jangan sungkan tanya. Soalnya ini saya kira nggak terlalu susah. Karena ini saya ambil dari contoh yang gampang ini tingkat kabupaten. Pak nomornya. Iya, Kak. Oke. Itu tolong diingat kembali ya. Saya kalau saya ngajar ke murid-murid saya juga kayak gitu. Jadi matematika itu dasarnya. Jadi kalau kamu belum ngerti matematika, balik lagi aja ke matematika dulu, dibaca bukunya, habis itu baru belajar ke arah yang ini kayak gitu. Kenapa di sini saya nggak pakai angka ya? Sebenarnya bisa aja kita pakaiin angka. Misalkan terserah lah angkanya kamu ganti jadi 10 atau 12 atau berapa, kemudian masanya itu kamu jadi 2 kilo kayak gitu. Bisa sebenarnya. Misalkan kamu bingung ya kayak gini. Misalkan ada soal kayak gini. Saya tuliskan aja ya. Misalkan ada seperti soal nomor 6 ini ya. Soal seperti nomor 6 ini terus kamu bingung gimana ya cara ngerjainnya. Ya udah kamu misalin aja. Misalkan masanya itu dia adalah 2 kilogram. Kemudian H itu nilainya dia adalah katakanlah 16 meter atau berapa, biar nggak terlalu susah banget. Bentar. Kayak gitu. Nah, biar nggak terlalu susah, ya udah. Jadi nanti posisi awalnya itu, posisi awal bendanya itu dia ketinggiannya itu dia adalah 16 meter. Kemudian kalau di posisi B ini dia posisinya adalah 1/4 H atau 4 meter kayak gitu. Nah, nanti tinggal dihitung aja apa itu EM totalnya itu berapa. M G H 2 kali 10 kali H-nya itu 16, 320 Joule. Kemudian kalau EP di B itu berapa? EPB itu dia M-nya 2, G-nya 10, H-nya 4, nanti bisa ditulis 880 kayak gitu. Kemudian EKB-nya berapa? EKB-nya berarti ya EM di titik B dikurangi EP di titik B. Nanti ini adalah 320 dikurangi 80. Bisa ditulis 240. Nah, nanti bisa ditulis bahwa EKB dibanding EPB dibanding EP. EPB ya. Ini kayaknya pensil saya bermasalah. Bentar. Oke, bisa dibandingkan antara EPB dibanding EKB itu nanti dia adalah 80 dibagi 240. Hasilnya sama 1/3 juga. Kayak gitu. Jadi kalau ngerasa bingung ya, kalau ngerasa bingung kayak soal nomor 6 ini, ya udah nilainya itu diubah jadi angka aja nggak apa-apa.
Misalkan masanya itu dimisalkan 2 kilo atau masanya misalkan 1 kilo, ketinggiannya kamu misalkan berapa, itu boleh kayak gitu. Karena di sini yang ditanyakan itu perbandingannya, bukan nilainya. Kayak gitu. Ini kalau bingung soal lain lagi, bingung ya udah pakai aja angka yang random gitu. Angka yang random nggak apa-apa, nanti di ini. Kalau ditanyainnya perbandingan ya. Kalau ditanyainnya bukan perbandingan, saran saya jangan dikarang nilainya, tapi benar-benar pakai nilai yang ada di apa itu diketahui tersebut, di gambar tersebut. Kayak gitu. Ini pakai cara ini ya, pakai cara logika-logikanan saja sebenarnya. Nomor 6 ini masih ada permasalahan nggak ya? Semoga. Enggak. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 ini sebenarnya sama kayak nomor 6. Cuma dia itu dibuat kayak lintasannya itu dia bukan gerak jatuh bebas, juga bukan gerak vertikal ke atas. Tapi dia itu lintasannya kayak perosotan. Ngerti perosotan nggak? Ngerti. Nah, dia itu lintasannya kayak perosotan. Nah, kalau lintasannya kayak perosotan, otomatis dia itu nggak ada geseknya. Bisa dikatakan bahwa hukum kekekalan energi mekanik itu di sini berlaku. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu yang perlu kita tandai ya, bahwa nanti EM di titik A, katakanlah titik terendah itu dia adalah di sini, di B sini ya. B. Titik terendah itu berarti hanya 0 ya. Kalau ini hanya 20 ya. Hanya 20. Nah, kalau misalkan di A itu dia kecepatan awalnya 0, V0 itu sama dengan 0. Di sini VT, VA ya misalkan. Sini VB itu dia pasti punya nilai. Nah, nilainya itu pasti maksimal kayak gitu. Jadi kita tinggal nyari aja apa itu EMA-nya berapa, EMB-nya berapa. Setelah itu tinggal dicari nilai dari EKA itu berapa. EKA itu jelas 0 ya. Dan EPA itu berapa, kemudian EPB itu berapa. Kemudian kita cari karena EPB itu dia 0 ya titiknya, maka EPB itu pasti 0. Nah, kita nyari dari nilai dari EKB. Nilai KB itu berapa, setelah itu baru ketemu nilai kecepatannya. Sebenarnya kayak gitu aja, tidak terlalu susah menurut saya ya. Bingung nggak ya? Enggak. Coba dikerjakan. Bisa nggak? Bisa, bayangannya bisa ngerjakan nggak? Nomor 7. 7 posisinya kan seperti ini. Bendanya di perosotan. Bendanya perosotan aja ya, kita buat perosotan ya. Ini sini hanya itu 20. Hanya 20, ini masanya berapa ya? Oh, di sini masanya tidak ada ya. Kita misalkan aja masanya 2 kg ya. Dimisalkan aja masanya 2 kg. Dan di sini itu berapa? Di sini ketinggiannya 0 ya. Ketinggiannya 20, sini ketinggiannya adalah 0. Nah, ini saya langsung aja diketahui. Masanya 2 kg. HA-nya itu dia 20. HB-nya itu dia adalah 0. PA itu dia adalah 0. G-nya 10. Maka kalau disuruh nyari VB berapa? Berarti kita cari aja. Yang pertama itu nanti kita harus mencari EMA itu berapa. EMA itu berapa. EMB itu berapa. Nanti EMA ini ketemu dari EP tambah EK. Lalu EKA, EKB. Di sini EPA, EPB ditambah EKB. Gitu. Ini yang harus dihitung ya. Berarti kalau kita ngitung EKB berapa nilainya? Kayak gitu. Mau nyoba dulu atau enggak? Atau dibahas? Kalau saran saya nyoba dulu aja. Silakan dicoba. Ya, silakan coba dulu aja. Itu masanya saya misalkan aja 2 kg ya. Biar lebih mudah dalam ngitungnya. Kayaknya langsung dibahas aja deh. Kenapa bingung ya? Bingung atau kenapa? Iya. Bingung. Lumayan bingung. Aduh.
Ini soalnya sama sebenarnya. Sama kayak kita bahas yang nomor itu tadi ya. Jadi kita harus nyari nanti coba setelah ini nanti saya kasih soal yang mirip lalu dikerjakan ya tolong. Ya kira-kira kalau saya kasih soal hari ini kira-kira bisa ngerjakannya kapan? Oh iya, kira-kira mau kira-kira mau anu lagi kapan? Hari apa? Hari apa ya? Selasa bisa. Oh ya Selasa. Iya, oke. Bentar. Selasa itu tanggal berapa? 18 ya? Iya. Iya 18. Soalnya saya tanggal 20 ada sidang. Ada sidang ini. Sidang kerja praktek. Nah, tanggal 20, tanggal 18 nggak apa-apa sih. Nah, tanggal 18 nanti tolong soalnya setelah ini saya kasih ya, tolong mungkin kalau nganggur langsung dikerjakan aja. Jadi masih ingat gitu. Masih ingat gitu. Kadang saya lihat, oh ya, tolong kalau itu nulisnya mungkin solusinya agak lengkap ya. Jangan ini aja. Jangan straight gitu, singkat. Saya lihat singkat kadang saya bingung bacanya ya. Oke. Nah, ini kita hitung aja. Berarti kita hitung EMA itu kita hitung dari EPA ditambah EKA. EKA, EPA itu bisa dihitung MGH, MGHA. M-nya tadi sudah kita tentukan 2 kali 10, H-nya itu dia adalah 20. Berarti EPA itu dia adalah nilainya adalah 400 Joule. Kemudian kita cari EKA. EKA itu adalah setengah M V kuadrat. Nah, setengah kali 2, ingat VA-nya dia kecepatan awalnya 0 ya. Berarti dikalikan 0 kuadrat. 0 tetap. Jadi EMA sama dengan EPA. EPA-nya 400, EKA-nya 0. Berarti ini 400 Joule. Begitu. Kemudian kita nyari nilai dari EMB. Nah, EMB-nya kita cari. MB itu sama dengan EPB ditambah EKB. Gitu. Nah, nanti EPB kan berarti MGHB. HB-nya kan 0. Berarti kan 2 kali 10 kali 0. Ini 0. Kayak gitu. Nah, EKB-nya berarti gimana? EKB setengah dikalikan M kalikan VB kuadrat. Setengah dikalikan M-nya 2 kali VB kuadrat. Hasilnya adalah VB kuadrat. Ini persamaan linear ya berarti bentuknya. Nanti ada persamaan kuadrat bukan linear, sorry. Dan nanti EMB-nya itu dia adalah nilainya adalah 0 ditambah VB kuadrat. Nah, ingat, di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Berarti VB kuadrat. Berarti di sini persamaan 2 misalkan. Sini adalah persamaan 1. Berarti kan EMA sama dengan EMB. Berarti 400 sama dengan VB kuadrat. Maka VB-nya nilainya berapa? Akar dari 400. Akar dari 400 berapa? 20. Ya, 20. Ya, 20. Jawabannya adalah 20. Kayak gitu. Bingung nggak? Semoga enggak ya. Enggak. Oh ya, hari ini 1,5 jam aja kan? Oh ya, nggak apa-apa. 1,5 jam aja. Berarti selesai 14.40. Iya, 14.40 nggak apa-apa. Berarti lanjutnya lagi hari Minggu atau hari Selasa? Hari Selasa deh. Selasa aja. Oke. Oke, mungkin udah sangat pusing ya atau belum ya? Karena Sabtu juga aku ada itu lagi. Jam berapa? Tadi pagi ya? Jam pagi ada, terus siang juga ada. Jam berapa? Siang jam 3. 3 tapi offline. Oh, iya. Kalau saran saya gini aja ya, jangan dibentrokkan dengan yang lain. Maksudnya jangan kira-kira jadwalnya dibuat hari apa gitu. Karena saya takutnya kalau nanti bentrok sama yang lain nanti jadi kurang bisa fokus. Saya kasihannya kayak gitu. Oke. Selasa Nanti bisa sih, Selasa kosong.
nanti saya tolong dikabari ya hari apa aja kayak gitu. Karena Oke. saya pikir kalau ini nanti karena fisika itu jujur materinya berat dibandingkan yang lain ya. Dibandingkan matematika, kalau matematika mungkin kita lebih gampang, mungkin lebih kita hanya melakukan perhitungannya. Jadi logikanya kurang dimasukkan. Tapi kalau kita ngomong fisika ini logikanya banyak dimasukkan ke dalam perhitungan kayak gitu. Ini memang agak susah ya, tapi kita harus mencoba melakukan. Nanti coba saya kasih soal lagi, nanti silakan dikerjakan. Nanti kalau nggak bisa silakan bilang ya, nanti saya kasih pembahasannya, nanti saya tuliskan aja di ini coret-coretan, nanti silakan dipahami saja. Kayak gitu. Ini nomor 7 sudah ya. Saya selesaikan sekalian nomor 8, 9 ya. 8, 9, 10 ya. Bentar. Oke. Di sini kita bahas nomor 8 ya. Nomor 8 ini sebenarnya sama kayak nomor 7 tadi, ya kan? Dia itu ditanyain cuma energi kinetiknya. Atau mungkin nanti coba nomor 8 ini nggak usah deh, nanti saya kasih soal yang lain lagi aja. Nomor 8 ini sebenarnya sama. Sebenarnya nomor 8 ini dia posisi awalnya kayak gini. Posisi awalnya itu di sini, posisi akhirnya itu di B sini. Nah, posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Ini A, ini dia punya HA, dan di sini dia punya HB, gitu kan. Nah, kecepatan awalnya di sini itu VA-nya itu dia adalah 0 second kuadrat, di sini VB-nya dia ada nilai, tapi di sini kita nggak nyari nilai dari VB, kita hanya nyari nilai dari EKB. Nah, maka nanti sama kayak tadi rumusnya. EMA sama dengan EPA ditambah EKA. Nah, kemudian EMB sama juga EPB ditambah EKB. Gitu. Ini harus dicatat terus ya persamaannya. Nah, EPA itu nanti bisa dihitung MGHA. EPA itu nanti bisa ditulis masanya 3, hanya G-nya 10, hanya itu dia adalah ini kalau bisa dilihat ini 120 ya. Ini HA-nya itu dia adalah 240. HA-nya itu dia adalah 240 cm atau bisa ditulis HA itu dia adalah 2,4 meter. Dan HB itu dia adalah 120 cm atau HB itu bisa ditulis 1,2 meter. Nah, itu nanti bisa ditulis HA itu dia ada 2,4. Nanti EPA itu dia adalah 3 kali ini, hasilnya adalah 72 Joule. EKA-nya berapa? EKA-nya itu dia adalah setengah mv kuadrat. Ingat, kecepatan A-nya itu dia adalah 0. Berarti dikali 3 kali 0 kuadrat. Apapun dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian kita nyari EPB. Kemudian kita nyari EMB. Maka EMA itu bisa dijumlahkan EPA ditambah EKA. Itu nanti dia adalah 72 ditambah 0, hasilnya 72 Joule. Ini yang perlu kita ingat. Kemudian kita masuk ke EMB. Kita nyari EMB. Ini persamaan 1. Kita nyari EMB. EMB itu dia adalah EPB ditambah EKB. EPB itu bisa ditulis MGHB atau 3 kali 10 kali 1,2. Ini nanti temunya adalah 36 Joule. EKB-nya berapa? EKB-nya ditulis tetap EKB aja. Karena kita nyari EKB ya nilainya. Nanti sama kayak persamaan linear kok ini. EMB sama dengan EPB ditambah EKB. Itu nanti dia adalah 36 ditambah EKB. Nah, nanti EMA sama dengan EMB. Ini ketemunya dia adalah 72 sama dengan 36 tambah EKB. Ya, nanti EKB-nya dia temunya adalah 72 dikurangi 36. Nanti hasilnya adalah 36 Joule. Gitu. Nah, mungkin ini nanti rekamannya saya bagikan dan catatannya saya bagikan. Semoga bisa membantu memahami ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Kalau enggak, saya lanjutkan ke nomor selanjutnya. Enggak. Oke.
satu lagi kita bahas nomor ini ya. Kita bahas nomor 9, 10 ya. Biar cepat. Oh iya, ini sebentar saya pindah dulu gambarnya. Oke. Nah, di sini itu ada nomor 9. Nah, nomor 9 ini sebenarnya kita gampang saja. Ini sebenarnya langsung saja kita apa itu? Kan dia tanyain usahanya. Nah, usahanya itu nanti W sama dengan delta EK. W sama dengan EK2 dikurangi EK1. Nah, di sini itu diketahui masanya itu adalah 4.000. V2-nya itu dia V1-nya adalah 25 ms kuadrat ms. V2-nya adalah 15 ms. Nah, nanti kita cari dulu EK2-nya berapa. EK2-nya itu nanti ketemunya dia setengah dikali 15 dikali 15 kuadrat dikali 4.000. Nanti ketemunya berapa silakan dihitung sendiri. EK1-nya itu dia adalah setengah dikalikan 4.000 dikalikan 25 kuadrat. Ini nanti silakan dihitung sendiri ya. Jawabannya berapa? Karena waktu yang terbatas. Kayak gitu ya. Nanti tolong dihitung sendiri ya. Oke? Oke. Nah, nanti W-nya berapa silakan dihitung sendiri. Nah, sekarang saya bahas sedikit tentang nomor 10 ya. Nah, nomor 10 ini kita harus ngitung. Kita harus ngitung nilai dari ini apa namanya? Gaya geseknya. Nah, gaya geseknya itu nanti bisa kita hitung menggunakan ini apa namanya? Kita harus ngitungnya itu jadi gaya gesek kinetis itu rumusnya adalah mu k dikali gaya normal. Nah, gaya normalnya di sini itu bisa dikatakan gaya normalnya sama dengan gaya berat. Itu nanti gaya normalnya nanti bisa dibaca sendiri ya kenapa gaya normalnya sama dengan gaya berat. Kemarin sudah saya ajarkan berkali-kali kenapa gaya normalnya sama dengan gaya berat. Silakan dibaca sendiri. Di situ masanya adalah 4 kg. W-nya itu M kali G berarti 4 kali 10 atau 40 Newton. Nah, di sini nah kemudian koefisien gesek kinetisnya adalah 0,5. Maka nanti gaya gesek kinetisnya adalah 0,5 kali 40 atau nanti bisa ditulis 20 Newton. Nah, di sini nanti perpindahannya kita bisa oh ya, di situ kita nyari S-nya ya. Berarti W sama dengan delta EK. Ini nilai gaya gesek kinetis ini pasti negatif ya. Nah, nanti Fs, Fk dikalikan S itu sama dengan EK2 dikurangi EK1. Nah, EK2-nya itu dia nilainya 0 ya kan? Karena dia berhenti. EK1-nya itu nilainya dia ada setengah dikalikan masanya tadi 4 kalikan 5 kuadrat. Nah, nanti di sini ketemunya ada 50. Nah, di sini nanti 0 kurangi 50, di sini minus 20 dikalikan S. S-nya itu nanti ketemunya 2,5 meter. Ya, jawabannya D. Gitu. Nah, nanti mungkin ini bisa dibaca-baca lagi ya. Mungkin saya yang jelasin nggak terlalu cepat. Nanti saya kasih rekamannya sama saya kasih ininya lagi ya. Catatannya saya sama nanti saya kasih beberapa contoh soal dan pengerjaannya. Kayak gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan atau tidak ya? Sekarang udah 14 ini, 14.45. Oke, mungkin saya stop record dulu.